wacana yang berkembang saat ini terkait dengan tapera ini ya. Dan di kesempatan ini mungkin melalui Pro 3 FM ingin kami sampaikan bahwa tapera itu sendiri sebenarnya adalah diinisiasi dengan tujuan yang mulia dalam rangka menghimpun dana berkelanjutan jangka panjang yang ditujukan untuk pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ya, jadi ini sifatnya adalah simpanan atau tabungan ya, yang dilakukan oleh peserta dalam jangka waktu tertentu, ya, dan hanya ditujukan untuk pembiayaan perumahan atau dikembalikan pada saat kepesertaan berakhir. Nah, ditujukan untuk siapa, Mbak Risti? Ini kami sampaikan bahwa saat ini kita atau Indonesia masih menghadapi kesenjangan kepemilikan rumah yang masih sangat tinggi ya. Data dari Susenas BPS di 2023 masih kesenjangan kepemilikan rumah ya atau keluarga yang belum memiliki rumah masih di angka 9,95 juta unit dengan pertumbuhan demand ya keluarga baru di angka 700.000 sampai 800.000 per tahun. Ya, ini kalau ditambah dengan kondisi rumah yang tidak layak huni saat ini juga angkanya masih sangat tinggi 29,6 juta ya yang rumah tidak layak huni. Nah, tapera ini memang ini merupakan perluasan ya dari Pertarum dulu Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan yang sudah dikembangkan dari sejak zaman Orde Baru. Namun kepesertaannya terbatas hanya untuk PNS. Nah, dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, kepesertaannya ini kemudian diperluas ya kepada seluruh masyarakat. Masyarakat yang seperti apa ya? Yang penghasilannya minimum sebesar upah minimum. Sehingga masyarakat yang penghasilannya di bawah upah minimum ini tidak wajib menjadi peserta gitu ya. Ya, Oke. jadi kondisi-kondisi seperti ini ya yang kemudian eh, tapera ini ditujukan dalam rangka tadi mengkatalis atau menghubungkan eh, antara demand ya kemudian eh, agar masyarakat memiliki kemampuan untuk dapat mengakses pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau. Baik. Nah, sebelum kita lanjut ke persoalan-persoalan teknis yang mungkin bisa menjadi bahan perbincangan kita, saya ke Mbak Lulu dulu. Mbak Lulu, kalau dilihat pada saat ini sempat ramai dibicarakan begitu ya, masyarakat juga saat itu belum paham maksud dan tujuan, kemudian KSP mengadakan rapat bersama, memfasilitasi dan sebagainya. Apa sih sebenarnya yang ingin dituju dari program Tapera ini? Dan KSP menyampaikannya seperti apa ke ruang publik? Ya, terima kasih Mbak Risti dan juga selamat pagi untuk para pendengar Pro 3 di sini. Ya, tadi disampaikan sebenarnya pemerintah sangat bisa memahami begitu ya apa yang terjadi di masyarakat, ada gejolak, ada keresahan karena memang eh, narasi yang beredar ini adalah potong gaji, begitu ya. Nah, ini sebenarnya kita melihat bahwa kegeresahan ini dikarenakan juga kita ini kurang memberikan informasi yang signifikan begitu ke masyarakat. Jadi ini program ini sudah ada dan sedang dalam proses begitu setidaknya 2027 baru berlaku, namun kemudian tiba-tiba ditanyakan kepada presiden dan presiden menjawab tidak ada yang salah dengan jawaban presiden, namun kemudian itu menjadi mengemuka. Jadi bagaimana kondisi mengkomunikasikan kepada masyarakat terlebih dahulu itu belum sempat dilakukan secara signifikan. Tiba-tiba masyarakat sudah panik dengan narasi potong gaji. Tapi yang sebenarnya dilakukan ini adalah bagian dari bagaimana pemerintah itu berusaha untuk menjamin memenuhi kebutuhan mendasar rakyat. Karena memang sejak periode pertama, Presiden Jokowi ini melakukan reformasi pada sistem jaminan kesejahteraan sosial nasional. Kita tahu di sana ada BPJS Kesehatan, kemudian ada BPJS Naker, ada KIP, ada PKH, dan juga ini adalah salah satunya adalah Tapera. Tapera ini adalah untuk memungkinkan masyarakat memiliki rumah begitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk negara hadir untuk memastikan hak warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak
dari mulai pangan, sandang, dan juga papan. Oleh sebab itu yang dilakukan oleh kantor staf presiden, kita petakan semua gitu, kita dengarkan semua keresahan masyarakat, namun dan kemudian kita datangkan seluruh stakeholders yang ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan sebuah penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai program ini. Begitu Mbak Risti. Oke, nah ketika ini belum terformulasi secara komunikasi, namun kemudian isunya sudah cukup meluas. Nah ini kan tugas baru berarti untuk meredam situasinya yang pertama, yang kedua juga untuk bisa mentransfer penjelasan-penjelasan yang mungkin tidak clear sejak awal, begitu ya Mbak Lulu ya? Ya betul Mbak Risti. Nah, sinergi seperti apa yang dilakukan selain pada saat itu KSP mengumpulkan ada Kemenaker, kemudian juga ada BP Tapera dan juga pihak-pihak kementerian lembaga lain terkait. Ya, jadi memang biasanya kita melihat begitu, oh di publik ini ada isu-isu tertentu, begitu ya, keraguan-keraguan tertentu. Kami minta seluruh stakeholder ini untuk menjawab, kemudian kita kelola komunikasinya agar kemudian bisa sampai ke masyarakat sejelas-jelasnya. Contoh paling gampang begini Mbak, narasi potong gaji. Padahal ini bukan potong gaji, ini adalah tabungan plus penambahan pemupukan, begitu, yang kemudian membuat orang ini bisa memiliki rumah. Narasi juga yang beredar yang ketidakmengertian masyarakat adalah muncul berbagai simulasi-simulasi yang berdasarkan adalah potongan saja. Jadi nabung 3% sekian tahun dapat rumah kayak apa? Nah ini yang konsep ini yang perlu dijelaskan bahwa bukan hanya tabungan, tapi plus ada pengumpulan dana, plus kemudian dari masyarakat, kemudian plus ada di sana lagi juga ada namanya pemupukan. Jadi konsep inilah yang kemudian bisa memungkinkan orang-orang dalam hitungan biasa tidak bisa memiliki rumah, nggak kekejar gitu Mbak. Jadi misalnya kita lihat banyak sekali kalau orang-orang misalnya seperti saya punya kerabat, dia pekerjaannya adalah ojek online begitu ya. Memiliki rumah adalah sesuatu yang nggak kekejar dengan tingkat penghasilannya. Ya. Namun dengan hal ini misalnya kita akan memikirkan bagaimana caranya jika pekerja informal ini juga masuk ke dalam mekanisme Tapera contohnya. Atau misalnya pekerja misalnya guru honorer atau apapun begitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang sulit itu bisa tersedia, bisa memampukan mereka untuk memiliki rumah. Jadi begitu, Mbak. Ya, ini secara tujuan cukup baik ya, Pak Heru. Namun memang tadi kembali lagi, apa saja sih item-item yang harus dijelaskan ke masyarakat? Karena sempat beredar tadi selain pemotongan gaji begitu ya, ada juga yang menyatakan misalnya dari sisi PNS ataupun ASN begitu. Ini sudah nabung sekian lama kok yang keluar hanya di angka 6 sampai dengan 7 juta rupiah. Nah, ini juga mungkin perlu penjelasan supaya tidak menjadi simpang siur, Pak Heru. Ya, terima kasih Mbak Risti. Jadi tadi ya yang disampaikan Mbak Lulu bahwa kami sangat memahami apa yang saat ini menjadi pertanyaan publik ya, yang menjadi polemik di masyarakat terkait konsepsi tabungan itu sendiri. Dan tadi Mbak Lulu udah precise saya kira menyampaikan bahwa tujuan dari Tapera ini adalah bagaimana pemerintah bersama masyarakat khususnya pekerja dan pemberi kerja bersama-sama untuk menggalang atau menghimpun dana ya yang nantinya ditujukan khusus untuk mengafirmasi masyarakat yang belum memiliki rumah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, agar dapat mengakses ya pembiayaan perumahan yang murah dan terjangkau, ya, sehingga dapat memiliki rumah, gitu ya. Jadi memang prinsip kebersamaan dalam hal ini partisipasi. Tapi ini kan perlu disampaikan secara detail. Dalam artian adalah karena bicaranya secara angka-angka. Biasanya setiap orang sudah punya hitung-hitungan tersendiri. Karena begini Pak Heru, sering sekali dikaitkannya adalah kenapa harus dipotong lagi. Padahal misalnya saya sudah punya cicilan rumah, cicilan kendaraan, cicilan-cicilan lain yang dari uang tersebut sebenarnya sudah ada pos-pos dan alokasinya. Nah, bagaimana ini ketika berseberangan seperti ini? Ataukah kita punya pilihan kebebasan tidak perlu menabung di Tapera kalau memang sudah punya cicilan lain? Nah, ini kebijakan-kebijakan ini. Ya, tentu berbagai aspirasi dan pendapat masyarakat ini menjadi masukan yang sangat berharga ya. Dan ini saya sampaikan bahwa
tadi kewajiban untuk nabung karena undang-undangnya memang dalam tanda kutip ya ada wajib gitu ya untuk masyarakat yang tadi dengan kriteria penghasilan di atas penghasilan minimum ya. Tapi ini belum diimplementasikan gitu ya. Saat ini kami di BP Tapera terus melakukan upaya-upaya pembenahan, peningkatan tata kelola ya dalam rangka mendapatkan trust dari masyarakat. Dan sebenarnya PP 21 2024 yang kemarin terbit ya sebagai penyempurnaan dari PP 20 dari tahun 2002 mohon maaf PP 25 tahun 2020 itu concernnya adalah bagaimana BP Tapera ini ya terus meningkatkan kualitas tata kelolanya. Jadi hal-hal substansi seperti besaran tabungan dan sebagainya itu sudah diatur dari 2020. Dan disinilah mungkin kita mohon maaf ya bahwa sosialisasi dan edukasi kepada publik ini memang masih sangat kurang. Karena memang ketika PP 25 2020 terbit, itu adalah bersamaan dengan pandemi COVID pada saat itu. Sehingga perhatian publik ya lebih fokus dan juga pemerintah fokus kepada upaya pencegahan dan penanganan COVID ya. Kemudian ketika kemarin kita inisiasi perubahan dalam rangka penyempurnaan tata kelola, nah ini kemudian isu yang berkembang seolah-olah PP ini sudah akan diberlakukan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera sudah diberlakukan, padahal belum. Ya, memang yang tadi disampaikan Mbak Lulu, ada mandat selambat-lambatnya 7 tahun sejak PP 25 2020 itu diimplementasikan khususnya untuk pekerja swasta. Tapi itu tadi mengacu juga kepada berbagai pendapat masyarakat, perangkat regulasi teknisnya juga belum ada, yang nanti perlu diterbitkan dalam proses penerbitannya pasti juga akan didialogkan dengan seluruh stakeholder terkait gitu ya. Jadi saat ini belum ada implementasi potongan itu. Memang ini saya kira momen lah yang pas juga untuk kita mengedukasi terkait ini. Dan terkait kewajiban tadi nanti ya monggo saja. Ya tentunya tadi konsep win-win solution juga akan dikedepankan saya kira ya. Begitu Mbak Risti. Oke, nah gini, saya mungkin sedikit mengajak kita untuk kenapa masyarakat sedikit banyak bertanya lebih cukup cukup keras begitu. Karena kita masih saja terngiang-ngiang dengan misalnya kasus Jiwasraya, kasus Asabri ini tidak bisa dipungkiri ya Pak Heru dan juga Mbak Lulu. Nah, agar meminimais hal-hal yang tersebut di atas begitu, apa yang mungkin dilakukan? Pendekatan-pendekatan seperti apa yang sudah dilakukan? Yang mau jawab dulu siapa? Pak Heru atau Mbak Lulu? Oke, izin Mbak Lulu ya. Baik, Mbak Risti, kami sangat memahami ya kekhawatiran masyarakat terkait dengan keamanan pengelolaan dana simpanan ini ya. Tadi yang disampaikan beberapa kasus sebelumnya, ya saya kira itu cukup menjadi perhatian masyarakat ya. Ya dan tentunya masyarakat juga merasa dirugikan ya. Saya pun termasuk salah satu korban gitu ya, yang dirugikan dari beberapa failure lembaga-lembaga publik yang mengelola dana sebelumnya gitu ya. Nah ini menjadi concern ya. Makanya konsepsi di Undang-Undang Nomor 4 2016 tentang Tapera itu ya, BP Tapera itu dibentuk untuk mengawasi, mengatur dan melakukan tindak turun tangan dalam pengelolaan dana Tapera untuk melindungi kepentingan peserta. Jadi yang diutamakan oleh BP Tapera adalah melindungi kepentingan peserta. Dan dalam konteks itu, kemudian di aturan turunannya dari PP 25 2020 dan PP 21 2024, ya, BP Tapera dalam konteks pengelolaan dana itu bertindak sebagai regulator, bukan melakukan campur tangan langsung dalam pengelolaan maupun investasi dana yang dihimpun dari masyarakat. Dan ini kemarin pada saat konferensi pers bersama KSP juga sudah kita sampaikan. Jadi BP Tapera itu dalam konteks pengelolaan dana sebagai regulator. Nah, siapa yang mengelola dana? Adalah para manajer investasi dalam konteks pemumpukan dana. Ini ada para manajer investasi yang dalam proses pemilihannya ini dilakukan melalui asesmen yang sangat ketat. Dengan melibatkan juga profesional dari eksternal tentunya, selain dari internal BP Tapera. Ya. Terus kemudian dana peserta yang dihimpun ini juga langsung dicatat dan di subscription ke dalam akun individual masing-masing peserta. Sehingga peserta bisa clear melalui aplikasi sitara.go.id ya, bisa mengetahui berapa nilai simpanan dan hasil pemupukannya ya secara real time gitu ya. Itu. Jadi
Itu kemudian dari sisi transparansi juga kami diawasi langsung oleh komite, ya. Ketuanya ada Pak Menteri PUPR, anggotanya ada Bu Menteri Keuangan, ada Bu Menteri Tenaga Kerja, ada anggota Komisioner OJK, ya. Selain juga kita dilakukan audit secara berkala oleh OJK, ya. Tiap bulan kita diakses, dicek, ya, dari sisi pemupukan, dari sisi pemanfaatan dananya dan sebagainya. Kemudian juga BPK juga mengaudit kami, gitu ya. Jadi proteksi terhadap dana masyarakat ini menjadi concern. Kenapa? Karena BP Tapera Oke, dibentuk itu baik. untuk melindungi kepentingan peserta. Jadi seperti itu. Baik, Pak Heru. Mbak Lulu, mungkin sedikit seperti apa ini Iya, pendekatan yang ini yang dilakukan? memang juga perlu kita sosialisasikan lebih lanjut ya Mbak Risti. Jadi kalau memang bedanya di situ, ini BP Tapera ini adalah regulator bukan operator. Nah, ini yang dilakukan pemerintah belajar Mbak Risti, belajar dari kejadian kasus-kasus yang tadi Mbak Risti sebutkan tadi. Ini belajar bagaimana mekanisme yang lebih baik untuk sebuah tujuan yang memang baik. Tadi Mbak sebutkan kasus-kasus yang tadi itu kan sebenarnya tujuannya semua baik, namun kemudian mekanismenya kemudian ada bolongnya. Nah, ini bolongnya ini berusaha untuk diatur sedemikian rupa agar tidak ada bolongnya, begitu Mbak. Dengan apa? Dengan pengawasan. BP Tapera bentuknya hanya regulator, operatornya bukan BP Tapera. Jadi kekhawatiran itu pertama bisa dibantah. Yang kedua adalah tadi mekanisme pengawasannya. Saya kalau jadi Pak Heru tuh serem-serem juga begitu ya, diawasin dengan sangat ketat. Dari sisi keuangan oleh OJK, kemudian tambah lagi di dalam komite juga ada auditor. Jadi ada seorang profesional juga Ya, yang akan mengawasi bagaimana pengelolaan keuangannya. Dari sisi regulasi diawasi juga begitu ya, dengan di sana ada Kemenq yang mengawasi. Kemudian juga dari sisi kualitas bangunan dan sebagainya, PUPR ada di sana. Jadi yang mengawasinya banyak, watchdog-nya banyak, belum lagi BPK juga mengawasi di sana. Jadi lagi-lagi dikatakan bahwa dari kasus kemarin yang terjadi, pemerintah belajar bagaimana membentuk satu mekanisme yang lebih uh, um, agar bisa mencapai tujuan dari program itu sendiri, oke, begitu ya, baik. mengelola dana masyarakat untuk tujuan sebesar-besarnya bagi masyarakat, begitu Mbak Risti. Iya, karena ini memang dari rakyat dan akan diamanahkan juga untuk rakyat ya, Pak Heru dan juga Mbak Betul Lulu. Mbak. Ya. Kita akan jeda sejenak dan Anda juga nanti ingin bertanya langsung. Kali ini berkesempatan ada Pak Heru Pidio Nugroho, komisioner dari BP Tapera dan juga ada Mbak Prita Laura. Silahkan 0213844545 3866712. Namun kita jeda untuk informasi yang berikut ini terlebih dahulu. Nilai 3% ini ditentukan oleh apa? Mungkin Pak Heru yang lebih bisa bicara teknis nih ya. Oh ya, baik Mbak Risti. Jadi besaran 3% itu untuk masyarakat atau peserta yang penerima upah, ya 0,5%-nya kan diberikan oleh pemberi kerja, ya, atau instansinya ya, kalau ASN. Kemudian 2,5% diberikan oleh peserta itu sendiri, gitu ya. Nah, saat ini kita belum mengajukan untuk penentuan besaran simpanan tadi yang 3% tadi, karena itu masih perlu regulasi lebih lanjut ya. Kalau pekerja swasta, BUMN, BUMD, ya itu masih perlu peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja, gitu ya. Ya, Jadi dasar belum ada penentuan angka dari valid 3%-nya. yang bisa Ya, dipublikasikan begitu ya, Pak Heru ya? iya. Oke. Untuk yang ASN ya itu masih memerlukan regulasi dari Kementerian Keuangan. Ya untuk pekerja mandiri ini 3%-nya karena dia bukan penerima upah, ya bekerja secara mandiri itu disetor atau disimpan langsung oleh peserta ya yang bersangkutan, dan ini juga menjadi bagian PR dari BP Tapera untuk menginisiasi regulasi nantinya. Jadi inisiatif untuk pengajuan regulasi terkait dasar penentuan besaran simpanan itu sendiri juga belum kami lakukan. Kami masih fokus kepada pembenahan tata kelola, ya dengan arahan-arahan yang ketat dari komite, termasuk tadi yang disampaikan Mbak Lulu, ada komite independen juga dari profesional yang ikut mengawasi dan mengasistensi kami dalam pengelolaan dana itu ya. Oke, Ya, baik. jadi ini belum ditentukan ya. Ya, Pak Heru dan juga Mbak Lulu sudah ada penelpon nampaknya yang bergabung. Boleh kita terima terlebih dahulu. Ada Pak Akbar di Gorontalo. Selamat pagi, Pak Akbar. Selamat pagi Mbak Risti.
Iya, Ya. salam sehat Pak Sel- Akbar. Salam sehat, salam Pancasila. Iya, silahkan apa yang mau disampaikan ke Iya, Pak saya Heru? ingin, iya, selamat pagi Pak Bapak dan Ibu narasumber. Ya. Selamat pagi, Pak. Gini, artinya dalam persoalan tapera ini, memang program ini baik Bapak Ibu, tapi kan tidak dipungkiri juga masyarakat ini terlalu banyak artinya belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah berkepanjangan. Ini yang persoalan. Artinya pengalaman-pengalaman yang kasus-kasus semuanya ini berakhir di KPK. Jadi ini harus dipahami oleh Bapak dan Ibu ya. Artinya kita masyarakat juga ini kalau bila mendengar penjelasannya ini memang terlalu menarik sekali. Ini utang negara 100 lebih triliun. Tapi tambang timah berapa DP kerugian negara di situ? 300 hampir 300 Oke, lebih Pak Akbar, triliun. kembali ke topiknya. Apa yang mau ditanyakan seputar dengan tapera mungkin? Jangan sampai Mm-mm. tapera ini cuma jadi tabungan pembiayaan negara. Oke, Dan baik. kasus-kasus selanjutnya akan bertambah lagi. Terima kasih. Terima kasih, Terima selamat kasih, pagi Pak Akbar yang sudah menyampaikan tanggapannya. Kita ke Pak Husaini di Surakarta. Selamat pagi Surakarta. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Husain, silahkan apa yang mau Selamat pagi. disampaikan ke Ya, KSP yang ataupun juga pertama, ke Tapera? saya ingin menanyakan, apakah dengan tapera ini nanti akan dijamin oleh OJK? Yang namanya tabungan, kita nabung itu di bank dan lain-lain itu ada jaminan OJK sampai dengan ya 2 miliar. Ya. Nah, apakah di tapera juga akan sama ya? Mengingat kayak kemarin Jiwasraya, Asabri dan lain-lain itu tidak ditanggung, akhirnya dirugikan yang menabung. Apakah ini juga akan ditanggung oleh OJK? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang tadi dikatakan 9%, 9 juta orang tidak mempunyai rumah. Nah, apakah itu juga termasuk yang pendapatannya di bawah UMR? Kalau yang pendapatannya di bawah UMR tidak masuk ke dalam program ini, berarti kan mereka akan tidak mendapatkan hak yang sama. Gitu. Artinya yang 9 juta tadi kan termasuk yang pendapatannya di bawah UMR tuh. Dan tidak bisa masuk dalam program ini. Bagaimana itu solusinya? Terima kasih, Mbak Dis. Terima kasih Pak Husain. Dua penelpon mungkin boleh langsung dijawab saja. Saya ke Mbak Lulu terlebih dahulu. Mbak Risti lebih baik Pak Langsung ke Pak Heru Heru ya. terlebih dahulu ya, karena banyak pertanyaan teknis, nanti saya menambahkan sedikit aja. Oke, silakan Pak Heru. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Risti ya. Mm-mm. Terima kasih juga konsennya pertanyaan dari Pak Akbar dari untuk Gorontalo dan Pak Husaini ya. Jadi Pak Akbar, jadi terkait dengan tapera ini, tadi sesuai dengan konsepsi undang-undangnya adalah dalam rangka untuk mewujudkan kepemilikan rumah yang terjangkau dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Itu sudah jelas saya kira bahwa ini tujuannya adalah mulia dalam rangka membantu masyarakat yang belum memiliki rumah menjadi punya rumah dengan bersama-sama menabung, menyimpan dana yang nanti akan dipupuk, dikembangkan, gitu ya. Dan dalam proses pengembangannya juga sangat transparan, tidak secara langsung oleh BP Tapera, tapi melalui manajer investasi yang itu juga di-approve oleh OJK juga, authorized gitu ya. Jadi kita tidak mengelola dana secara langsung, dan sebagian besar dana yang dikelola oleh manajer investasi itu atau keseluruhan lah itu digunakan pada instrumen investasi yang sifatnya fixed income, obligasi negara dominan dan juga sedikit sekali obligasi korporat. Jadi tidak ada yang di pasar saham seperti itu ya. Itu regulasi istilahnya resikonya ya, risk appetite-nya kalau istilah keuangannya gitu ya. Jadi ini insya Allah sih sudah sangat aman gitu ya. Dan tujuannya jelas, ini bukan rangka untuk digunakan oleh lain-lain, oleh negara, ya, karena masyarakat juga bisa langsung mantau nih akun individualnya gitu ya. Ini untuk peserta yang saat ini kan baru PNS yang ex peserta Baper tahun dulu, belum ada tambahan peserta selain itu gitu ya. Yang jelas monitoringnya tidak hanya dilakukan oleh kementerian lembaga, tapi masyarakat sendiri bisa ikut terlibat di situ. Itu yang menjadi poin penting ya, Pak Terkait Heru. dengan pertanyaan Pak Husaini tadi ya.
bahwa apakah ini dijamin oleh JK? Ya, sangat dijamin oleh JK, Pak. Ya, dalam penyimpanan tabungan itu sendiri juga kita MOU-nya tadi dalam pengolahan dana prinsipnya BP Tapra sebagai regulator dan kita menunjuk bank kustodian atau bank penampung, ya, yang itu juga ada kriteria sangat ketat yang ditetapkan berdasarkan peraturan OJK juga, ya, yang mengatur terkait dengan pengolahan dana BP Tapra. Ya, jadi sangat dijamin oleh OJK. Nah, bank yang menampung itu sendiri karena ini berbasis simpanan, tentunya juga menjadi anggota dari LPS gitu kan, lembaga penjamin simpanan ya. Ya. Jadi ini dananya tidak dikelola oleh BP Tapra, tapi dari simpanan peserta langsung masuk ke rekening individual masing-masing ya, ke bank penampung dan masuk ke rekening individual dari masing-masing peserta. Ya, jadi seperti itu. Tidak kemudian ini dikelola sendiri oleh BP Tapra, tidak. Jadi dalam konteks pengolahan dana, sekali lagi saya sampaikan BP Tapra hanya bertindak sebagai regulator. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang di bawah UMR? Nah, tadi Pak Usain ini kan menyampaikan. Jadi memang targeted untuk Tapera ini kita sampaikan ya. Kenapa kok tadi kewajiban menjadi peserta itu hanya bagi pekerja atau masyarakat yang ingin menjadi peserta, Ya. yang berpenghasilan minimum sebesar upah minimum ya, atau UMR gitu ya. Nah, yang di bawah UMR seperti apa? Nah, itu dapat menjadi peserta sebenarnya. Kalau dapat itu kan boleh, kalau enggak juga enggak wajib gitu ya. Ya. Dan ini konteks wajib sendiri kan masih menjadi polemik ya. Dan ini tentu masih perlu disosialisasikan dan didialogkan lagi. Nah, untuk targeted, Mbak, ini kalau kita sampaikan bahwa pemerintah sudah sangat banyak menghadirkan berbagai skema pembiayaan dan subsidi. Untuk masyarakat di level paling bawah, desil 1 sampai desil 3, itu ada skema bantuan stimulan perumahan swadaya, ada bantuan pembangunan perumahan berbasis tabungan, ada bantuan untuk pembangunan rusun, ya. Ini untuk desil 1 sampai desil 3. Lah yang 4 sampai 8, lah itulah yang masuk kategori MBR sebenarnya, yang menjadi target dari program Tapera ini sendiri, gitu ya. Oke. Walaupun pemerintah juga sudah hadir tuh. Baik. Setiap tahun pemerintah mengalokasikan kurang lebih 20 triliun ya untuk pembangunan rumah melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kurang lebih 220.000 sampai 250.000 rumah. Ya. Baik, Jadi kalau gitu. ini sudah jelas sasarannya gitu ya. Pak Heru dan juga Mbak Lulu sudah ada penelpon lagi dari Jayapura. Saya terima dulu sebelum kita lanjutkan. Pak Laupu, selamat pagi. Pagi, selamat pagi para ibu bapak narasumber RRI yang saya hormati. Ya, silakan. Begini Mbak, saya setuju dengan apa yang dikatakan penelpon pertama tadi, bahwa yang menjadi persoalan ini adalah tidak sedikit baik pejabat pemerintah maupun swasta, mereka sudah punya rumah sendiri, Bu. Khususnya seperti para pegawai PNS di pedesaan khususnya, mereka itu sudah mempunyai rumah sendiri. Ya. Jadi alangkah baiknya kalau Tapera itu sebaiknya simpanan itu harus sukarela, Mbak. Oke. Itu ya. Pertanyaannya itu Iya, saja, penyampaiannya itu aja. Yang kedua, karena namanya lembaga keuangan itu selalu memang ada masalah siapapun orangnya kalau memang yang ada duduk di lembaga keuangan. Kalau memang ini sebaiknya bagaimana kalau diberikan tabungan khusus bagi para diberikan tabungan khusus untuk siapa? Pemotongan bagi yang mengikuti Tapera ini, kemudian pemotongan gajinya mereka itu dipotong dimasukkan melalui rekening masing-masing yang ikut Tapera. Oke, baik, nanti coba akan disampaikan. Terima kasih banyak Pak Laupu, selamat pagi. Dan ada juga pesan WhatsApp dari Pak Said Rahman di Amonte, Kalimantan Selatan. Mengenai pemotongan Tapera tidak memberatkan asalkan pengusaha juga menaikkan upah kerjanya 3%.
Jadi kalau dihitung 3% dari 100.000 adalah Rp3.000, artinya selama sebulan hanya Rp90.000. Apakah pemerintah sudah menyampaikan langsung kepada para pengusaha? Namun sebelum dijawab oleh Pak Heru dan juga Mbak Lulu, kita akan jeda untuk informasi yang berikut ini. Jangan kemana-mana, mohon bersabar ya Mbak Lulu dan juga Pak Heru.